Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan selamat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai transport sel. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada pemateri untuk membacakan materi yang pertama. Dimulai dari membran sel yang memiliki fungsi yaitu pengontrol keluar masuk zat, pelindung, dan reseptor. Di dalam membran sel terdapat struktur penyusun yaitu ada lipid, protein, dan karbohidrat. Di lipid terdapat fosfat atau yang anti terhadap air dan lipid yang mendekati air. Lalu selanjutnya ada protein integral dan perifer. Yang ketiga ada karbohidrat. Yang selanjutnya untuk glukosa jika bertemu dengan lipid dinamakan glikolipid. Lalu untuk glukosa bertemu protein dinamakan glikoprotein. Di gambar membran sel ini terdapat seperti yang dilihat yang berwarna merah itu adalah glikolipid jika dia bertempel dengan profil layer. Selanjutnya di transport aktif dan transport pasif. Transport aktif yaitu membutuhkan energi dan transport pasif tidak membutuhkan energi. Di transport aktif terdapat 4 kejadian yaitu endositosis, exositosis, kontrasport, dan pompa ion. Di transport pasif terdapat 3 kejadian yaitu ada difusi dipermudah, dan osmosis. Difusi ialah perpindahan zat dari hipertonik menuju hipotonik. Untuk osmosis, perpindahan zat dari hipotonik menuju hipertonik. Transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak membutuhkan energi untuk melalui membran plasma. Transport pasif bisa terjadi apabila terdapat perbedaan konsentrasi antara dua zat atau larutan. Transport pasif terbagi menjadi 3, yaitu difusi sederhana, difusi difasilitasi, yang ketiga adalah osmosis. Perbedaan difusi. Difusi sederhana adalah jenis difusi tanpa bantuan di mana partikel bergerak dari yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Difusi difasilitasi adalah pengangkutan zat melintasi membran biologis melalui gradien konsentrasi melalui suatu molekul pembawa. Kejadian difusi sederhana melalui bilayer fosfolipid, sedangkan difusi difasilitasi melalui protein transmembran. Difusi, prosesnya adalah impermeable atau tidak permeable, membran yang tidak dilalui oleh partikel zat yang terlarut dan air. Contoh, membran karet. Permeable, membran yang dapat dilalui partikel zat-zat terlarut dan air. Contoh, membran sel pada kentang. Semi-permeable, membran yang tidak dapat dilalui oleh partikel zat terlarut dan hanya dilalui oleh air. Contoh, membran sel pada sitoplasma. Faktor. Yang pertama, ukuran partikel. Yang kedua, suhu. Yang panas juga mempengaruhi difusi. Semakin panas, maka akan semakin baik difusi. 3. Ketebalan membran. Semakin tipis membran akan semakin mudah ditembus oleh partikel. Yang keempat, luas area. Luas area yang besar bisa mempengaruhi terjadinya difusi. Yang kelima, jarak. Jauh dekat di antara dua konsentrasi akan mempengaruhi cepat lambat proses difusi. Contoh difusi, gula yang dimasukkan ke dalam minuman panas di dalam gelas. Parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi permeabel dari bagian yang konsentrasi
pelarut rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis. Contoh kejadian: kulit tangan mengkeriput akibat direndam terlalu lama. Kentang yang direndam dalam air menjadi tidak terlalu keras. Reverse osmosis, sebuah jenis osmosis yang digunakan untuk mengubah air limbah menjadi air minum yang bersih. Faktor yang mempengaruhi: ukuran molekul, keterlarutan lipid, luas permukaan membran, serta faktor suhu. Transport aktif ada dua jenis, yaitu endositosis dan eksositosis. Perbedaan endositosis dan eksositosis yaitu endositosis membantu dalam proses asupan zat dari lingkungan eksternal, sedangkan eksositosis membantu dalam proses untuk menghilangkan limbah di lingkungan eksternal. Yang kedua yaitu tempat terjadi atau pinositosis. Eksositosis yaitu tempat terjadi atau jalur sekretariat, konstitusi, dan terregulasi. Yang ketiga, jenis vesikel terbentuk atau fagosom. Eksositosis jenis vesikel atau vesikel sekretorik. Pengertian endositosis yaitu suatu proses yang menangkap zat atau partikel dari luar sel dengan cara melanda atau melalap dengan menggunakan membran sel. Jenisnya yaitu yang pertama, fagositosis atau sel makan. Terjadi ketika bahan terlarut masuk dalam sel. Yang kedua yaitu pinositosis atau sel minum. Terjadi ketika membran plasma membentuk lipatan ke dalam. Dan yang ketiga yaitu endositosis yang dimediasi reseptor adalah proses yang jauh lebih efisien daripada pinositosis untuk menginternalisasi molekul spesifik. Mekanisme atau fagositosis dan pinositosis. Fagositosis. Selama fagositosis, maka sel akan menekan partikel padat dengan mengelilingi zat padat dengan vesikel yang disebut fagosom, di mana fagosom ini kemudian akan dibawa ke dalam sel. Lisosom yang menempel pada fagosom membuat isi fagosom dapat dicerna dan digunakan sebagai energi. Pinositosis mirip dengan fagositosis, akan tetapi dalam proses ini, bahan yang dicerna oleh sel adalah cairan. Saat cairan dikelilingi oleh invaginasi membran sel, maka invaginasi ini akan mencupit guna membentuk vesikel yang bisa dibawa ke dalam sel. Eksositosis adalah suatu proses yang menjelaskan mekanisme vesikel bergabung dengan membran plasma dan melepaskan isinya keluar sel, di mana proses ini terjadi ketika sel menghasilkan zat untuk diekspor atau ketika sel menyingkirkan produk limbah ataupun racun. Mekanisme eksositosis. Yang pertama, transfer vesikel. Aktin dan mikrotubulus terlibat dalam proses ini. Vesikel bergerak jarak yang signifikan untuk mendekati membran plasma sebelum penyatuan mereka. Yang kedua, tautan vesikel. Tautan vesikel melibatkan jarak ke permukaan membran lebih dari setengah diameter vesikel. Yang ketiga, pengikatan vesikel. Pemeliharaan dua membran dalam jarak kurang dari 5-10 nano. Persiapan vesikula merupakan semua perubahan posisi molekul protein yang bergantung pada ATP, dan modifikasi lipid yang terjadi setelah pengikatan awal vesikula sinaptik. Tetapi sebelum sekresi, sehingga aliran ion kalsium adalah diperlukan untuk menyebabkan pelepasan neurotransmitter hampir secara instan. Yang terakhir yaitu fusi vesikula. Hal ini dilakukan oleh kompleks protein disebut SNARE yang menggabungkan membran vesikula dengan target, menghasilkan pelepasan biomolekul besar di ruang ekstraseluler. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Devi Danisa izin bertanya.
Kan tadi ada penjelasan difusi sederhana. Nah, contoh difusi sederhana itu apa? Izin menjawab. Contoh dari difusi sederhana adalah setetes parfum yang menyebar ke seluruh ruangan, atau difusi gas di dalam medium udara. Yang kedua, molekul dari 1 sendok gula akan menyebar ke seluruh volume air dalam gelas meskipun tidak diaduk, atau difusi zat padat di dalam medium air. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.